رسول الله بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا صمد يا معطي بالعطاء لا تبطي جد لهذا المخطي بالرضا والغفران قال الإمام الحداد رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين إلى أن قال واعلموا معاشر الإخوان جعلنا الله وإياكم من الذاكرين له كثيرا ومن الذين لا تلهيهم أموالهم ولا أولادهم عن ذكر الله. Ketahuilah wahai para saudara, semoga Allah menjadikan kita dan kalian termasuk orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan termasuk orang-orang yang tidak dilupakan oleh harta serta anak untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna dzikra lillahi ta'ala min a'zamil awamiri wa afdhalil qurbat wa awsalil wasail. Sungguhnya berzikir kepada Allah itu termasuk perintah yang sangat agung, termasuk pendekatan diri kepada Allah yang paling utama, serta perantara yang paling cepat untuk menghantarkan kepada tujuan. Qala Allahu azza min qail fadhkuruni adhkurukum washkuru li wa la takfurun. Allah berfirman, ingatlah kalian semuanya kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Washkuru li, dan berterima kasihlah kepadaku, jangan kalian mengingkari nikmat-nikmat. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, serta sucikanlah Allah di pagi dan sore. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan ingatlah Tuhanmu di dalam dirimu, tadarru' dengan merendahkan hati, wa khifah dan dengan rasa takut, wa dunal jahri dan dengan tidak mengeraskan suara, minal qauli daripada ucapan. Mengingatnya kepada Allah bil ghudwi wal asal, di pagi dan petang. Wala takum minal ghafilin, janganlah kau menjadi orang-orang yang lupa. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman yang merasa tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah menjadi tenang hati. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, yaqulullahu ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi
wa ana ma'hu hina yadhkuruni. Allah berfirman, aku di sisi prasangka hambaku denganku, sehingga selalulah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan mengikuti kalau sangka baik. Kalau sangka jelek, ya Allah ikuti juga. Wah, hajur di mana? Oh, dah kena selamat ni, dah kena selamat. Oh, dah kena selamat di mana? Selamat. Baik. Sehat, panjang umur. Aman. Itu nanti menjadi cikal bakal pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan, berprasangka baik kepada Allah. Dan aku, kata Allah, bersama hambaku selama dia mengingatku. Aku akan selalu bersama hambaku selagi dia mengingat aku. Makanya kan kita diajarkan Nabi Muhammad SAW dalam segala aktivitas selalu berzikir kepada Allah. Mau makan, mau minum, mau tidur, mau masuk kamar mandi, mau buka pakaian, mau pakai pakaian, keluar kamar mandi, mau wudu, mau begini, mau begitu. Karena agar supaya disarangi kali Gusti Allah. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi, apabila dia hambaku mengingatku di dalam dirinya, aku mengingatnya di dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhu, apabila hambaku mengingatku di sekelompok, maka aku akan mengingatnya di kelompok yang lebih hebat dari kelompok itu, yaitu ahlus sama, ya, para malaikat. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an, apabila dia mendekatkan diri kepadaku satu hasta, aku mendekatkan kepadanya satu depa. Jadi artinya tentu usaha kita sedikit, ya, tapi berbahagialah, Allah akan membalas kita dengan balasan yang banyak. Kita jalan selangkah, Allah jalan 100 langkah mendekat kepada kita. Kita mendekat kepada Allah 2 langkah, Allah mendekat kepada kita 200 langkah. Jadi Allah ingin mengajarkan kepada hambanya untuk selalu beroptimis. Apa optimisnya? Percaya diri. Salah. Apa optimis? Berpikir yang baik untuk ke depan. Wa in taqarraba wa in atani yamshi ataitu harwalatan, apabila hambaku mendekat kepadaku dengan berjalan kaki, aku berlari. Jadi ini juga Allah ingin ngasih informasi kepada hamba, jangan ada rasa isin sama Gusti Allah, ya. Karena kadang-kadang itu bisikan setan. Kau ni tidak tahu ibadah, tak khusyuk, tak ikhlas, jalo akhir sama Allah. Akhirnya kadang-kadang tak mau ke masjid karena isin ke masjid. Hendak datang ke masjid dengan segala kekurangan. Karena Allah lebih senang kepada kita daripada kita kepada Allah. Kita senang sama Allah, Allah lebih senang sama kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azka 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqir dhahab wal warik wa min an talqaw aduwakum fayadribu anaqakum wa tadribu anaqahum qalu bala qala dzikrullah. Ini luar biasa, ya. Nabi Muhammad bersabda, maukah kalian aku tunjukkan amal terbaik kalian, amal terhebat di hadapan Allah, amal tertinggi untuk mengangkat derajat, amal tercepat untuk mengangkat derajat, dan bahkan lebih hebat daripada berinfak emas dan perak, bahkan lebih hebat daripada kau berjumpa musuh, kau penggal lehernya atau dia memenggal leher kamu, berarti mati syahid. Wah, sahabat pada antusias, ya. Iya Nabi, apa itu Nabi? Nabi menjawab, zikrullah, zikir kepada Allah. Wala zikrullahi akbar. Zikir kepada Allah itu paling besar.
paling mulia. Karena itulah tujuan diciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nyembah sama Allah. Apa tujuannya? Apa tujuannya infak, sedekah? Apa tujuannya? Karena supaya iling sama Allah. Agar supaya tak cinta sama dunia. Apa tujuannya perang? Untuk mengalahkan musuh. Okey, setelah kalah musuh kenapa? Karena agar supaya Islam unggul. Setelah Islam unggul kenapa? Karena agar supaya Allah diingat. Jadi ujung-ujungnya mengingat kepada Allah. Jadi semua kewajiban dalam agama Islam ini semua bermuara kepada zikrullah. Semua intinya untuk zikrullah. Apa? Haji untuk ingat sama Allah, umrah, puasa, zakat, salat, semuanya bermuara kepada zikir kepada Allah. Sehingga Nabi bersabda, ini khairi a'malikum wazkaha, paling hebatnya amal kalian zikir kepada Allah SWT. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma'amila ibnu adam amalan anjalahu min adzabillah min dzikrillah. Seorang manusia beramal dengan amalan yang tidak ada yang lebih hebat untuk menyelamatkan dia dari azabnya Allah melebihi zikir kepada Allah. Jadi kita ni, hati kita ni kadang-kadang keretak zikir sama Allah itu tidak dengan rasa yang memuliakan, mengagungkan. Wa qala alaihi salatu wassalam, la dzikrullah bil ghadati wal 'ashyi afdal min hatmi suyuf fi sabilillah wa min i'ta'il mal sahhan. Nabi Muhammad bersabda, berzikir kepada Allah di pagi dan siang, pagi dan sore itu lebih utama daripada menghunus pedang untuk membela agama Allah. Lebih hebat daripada memberikan harta dengan diler keluar terus duitnya. Cuma ini jangan dipahami zikir tok tak sedekah. Salah paham itu. Ya. Ya. Sah i'ta'ul mal sahan itu ya. Ya, memberikan harta sahan itu maksudnya apa? Kalau ini dituang gini. Umpama kita punya harta, ini dibaratkan air, dituang gini. Kan cepat habisnya itu. Ya, ditublek. Makanya kan kita perhatikan setiap orang saleh, setiap wali Allah itu pasti ada tertib zikir, ada wiridnya. Ya, mesti ada tertib wiridnya. Mereka baca ini, mereka baca itu. Habib Abdullah bin Sumi Tahir itu tiap hari la ilaha illallah 25.000 kali. Baca ini 25.000 kali. Mereka tu punya tasbih 1,000 diputar. Tak kepingin. Wa qala alaihi salatu wassalam, mathal ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkur, mathal hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan tidak berzikir seperti orang hidup sama orang mati. Kan jauh perbedaan. Habib saya zikir cuma hatinya saja. Ya berarti hatinya hidup, lisannya mati. Kalau zikir hati sama lisannya hidup, hatinya hidup. Wa mathalu syajaratil khadra baina syajaril yabis, dan perumpamaan orang yang zikir dengan tidak berzikir seperti pohon yang hijau ranau dengan pohon yang kering kerontang. Wa dzakirullah fil ghafilin kal muqatil bainal farin, orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang tidak berzikir seperti pejuang di tengah orang-orang yang lari tunggang langgang karena takut berperang. Jadi memang tidak berbanding, yang satu ngulon, yang satu ngetar, tidak bisa dibandingkan. Jadi jangan ada lagi rasa kamu percuma zikir sama Allah cuma ndak khusyuk. Timbangan kau ndak zikir. Ngoten, Mbak. Nah, itu omongan percuma zikir tapi tidak khusyuk itu dibandingkan sama orang yang zikir khusyuk lah gitu. Ada orang zikir khusyuk terus ngomong sama yang zikir tapi tidak khusyuk. Kan percuma zikir tapi tidak khusyuk. Yang negur tukang zikir khusyuk, lah itu pantas.
Tapi yang negur bukan percuma sembahyang tapi tak khusyuk. Yang negur tak sembahyang. Tak percuma ndak. Wa ma warada fil amri bi dzikri wa fi fadli min ayat wal akhbar yatulu dzikru wa yata'adzar hasru. Keterangan yang datang berkaitan dengan perintah berzikir dan berkenaan dengan keutamaan berzikir dalam ayat-ayat dan kabar-kabar dari Nabi Muhammad SAW panjang kalau mau disebut, kata Imam Al-Haddad, dan sulit untuk dihitung karena saking katahnya banyaknya. Qala al-ulama rahimahumullah afdalu dzikri ma kana bil qalbi wal lisani jami'an. Ini ulama berkata paling utamanya zikir itu zikir yang dengan lisan dan hati. Zikir dengan hati ya utama. Zikir dengan lisan ya utama. Yang lebih utama hati juga lisan main. Wa dzikrul qalbi ala infiradi afdal min dzikri lisan ala infiradi. Zikir dengan hati tok tak pakai lisan itu lebih utama daripada zikir dengan lisan tak pakai hati. Zikir dengan lisan tok ya utama dibandingkan tak zikir. Qultu wa makna dzikril qalbi an takuna suratu dzikril jari ala lisan hadiratan fi wajariyatan alaih. Kata Imam Al-Haddad, maksudnya zikir hati ini maksudnya adalah bukan lisan ngomong la ilaha illallah, hati juga la ilaha illallah, bukan. Tapi maksudnya lisan la ilaha illallah, hati menghadirkan makna yang dibaca. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Hatinya tidak ada yang bisa disembah kecuali Allah, tidak ada yang bisa bantu kecuali Allah, tidak ada yang hebat kecuali Allah, tidak ada yang besar kecuali Allah, tidak ada yang agung kecuali Allah. Itu maksudnya di situ. Jadi hatinya membayangkan maknanya la ilaha illallah yang dibaca dengan lisan. Mathalu ma idza qala dzakir bi lisani la ilaha illallah yakunu kadzalika qailan laha bi qalbihi. Ya, seperti orang yang berzikir dengan lisan la ilaha illallah, hatinya juga mengucapkan dengan la ilaha illallah, tidak ada yang bisa disembah kecuali Allah. Maknanya itu ya, maknanya. Wa qad yakunu makna dzikril qalbi bi yakuna makna dzikril jari al lisan hadiran fihi. Oh enggak. Yang pertama tadi maknanya zikir hati itu lisan yang ngomong la ilaha illallah, hatinya juga la ilaha illallah. Tapi ada yang kedua maksudnya lisannya la ilaha illallah, hatinya maknanya la ilaha illallah itu. Tidak ada yang hebat kecuali Allah, tidak ada yang agung kecuali Allah, tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Bi ayakuna ma'na dzikri jari 'ala lisan hadiran fi mithla ayakula bi lisani la ilaha illallah, seperti berucap la ilaha illallah, wa yakunu ma'na hadhihi kalimah asy-syarifah allati wa infiradul haqqi bi ilahiyyah hadiran fil qalbi. Dan maknanya kalimat la ilaha illallah yang mulia ini yaitu bermakna esanya Allah di dalam ketuhanan itu hadir di hati. Allah cuma satu, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan ini, Tuhan itu, dewa ini, dewa itu, tidak ada. Qala Hujjatul Islam rahimahullah adzikru ala arba' maratib. Al-Imam Ghazali berkata zikir itu 4 macam. 4 martabat. Al-ula zikrul lisan faqat, yang pertama lisan saja muni. Lisan saja zikir. Ats-tsaniyah zikrul qalbi ma'a lisan takallufan, yang kedua berzikirnya hati, lisannya dipaksa. Enggak, yang kedua ini lisannya bunyi, hatinya dipaksa sambung. Gitu ya. Gitu ya. Yang kedua lisannya baca zikir, hatinya dipaksa sambung. Wa tsalitsa dzikrul qalbi tab'an wa huduruhu ma lisan min ghairi takallufin. Yang ketiga hatinya langsung nyaut. Hatinya langsung hadir ketika lisannya baca zikir, langsung nyambung hatinya. Yang keempat istilahul madhkur al-qalbi wa istighraqu bihi. Yang keempat yang diingat sudah menguasai hatinya. Hatinya tenggelam di dalam apa yang dia ingat. Bahkan mulutnya yang katut sekarang. Kaget la ilaha illallah. Ada apa? Ya Rasulullah. La ilaha illallah. Karena hatinya connect terus. Jadi memang ada keterkaitan ya. Jadi ada saatnya mulut narik hati. Ada saatnya langsung sudah, klop sudah.
Ada saatnya, puncaknya mulut ketarik sama hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Qala wal martabatul ula qalilatun naf'i wa dha'ifatul athar. Yani bihadzikul lisan ma'a ghaflatil qalbi takallama bi ma'na. Peringkat yang pertama tadi yang paling bawah itu sebetulnya lisan tok yang berzikir. Itu sedikit manfaatnya, pengaruhnya juga lemah. Wala syakka anna dzikra lisan ma'a ghaflatil qalbi qalilul fa'idah wa nafi walakin akhir min tarki dzikri ra'san. Tidak diragukan lagi berzikir lisan, mengingat dengan lisan, hatinya lupa, itu memang sedikit faedahnya, manfaatnya sedikit, tapi lebih baik daripada tak zikir sama sekali. Qila li ba'dil arifin inna lanadhkurullah wa lanajidu hudura. Sebagian orang-orang arif billah, wali-walinya Allah, ditanya sama muridnya, "Yai, gimana nih kami zikir sama Allah, tapi kok tak ada hadir hati ya?" Mengeluh ya, sambat atas keadaan dirinya yang begitu parah. Zikir sama Allah lisannya tok, hatinya tak sambung. Faqala ihmadullah alladzi zayyana jarihatan min jawarihikum bi dzikri yakni bil lisan. Katanya para guru tersebut menjawab, kamu justru bersyukurlah kepada Allah yang telah menghiasi anggota badan kamu dengan bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur lisannya bisa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di Eropa jutaan orang tidak bisa la ilaha illallah mulutnya. Miliaran orang tidak bisa la ilaha illallah, tidak bisa. Oh, ini orang Serono lancar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang Genteng juga. Fayambaghi liman akhadha fi dzikri bil lisani an yatakallaf fi dhala qalbihi ma'al lisan. Sehingga seyogyanya orang yang berzikir dengan lisan, paksakan hatinya untuk hadir. Dipaksakan. Jadi dengan merem mungkin ya. Ada sebagian dimatikan lampunya ya. Tidak apa-apa, asalkan tidak ada mudarat, apa-apa. Matikan lampunya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lampu hidup, HP hilang ya, jangan. Gitu ya. Jadi memang dianjurkan kita ini untuk menghadirkan hati dengan usaha kita. Di antaranya zikir bersama itu batu, lihat kanan serius, lihat kiri serius, kita akhirnya ketularan terus. Kalau sendirian kadang-kadang berat ya. Cuman ada orang enggak, sendiri bisa serius, bisa tenang. Hatta yasira dzakran bihima jami'an takallufan fi awal amri, sehingga ketika dia berzikir dengan lisannya dipaksa hatinya untuk sambung. Mungkin pada saat pertama dia terpaksa hatinya untuk zikir, mungkin harus dipaksa. Thumma la yazalu yuwadhibu ala dhalik hatta yadhuqal qalbu ladzata dzikri. Tapi kalau sudah terus, akhirnya datang saatnya hatinya merasakan manisnya berzikir. Wa tashrugu alai anwaruh, kemudian muncrat cahaya-cahaya zikir di hatinya. Ya. Jadi monggo kita zikir dengan lisan, hati dipaksa hadir. Ini berat hati kita diisi air. Ya, paksa terus diisi air terus sampai pol tetap diisi, akhirnya bocor terus. Nah, itu bocornya itu. Yang diharap bocornya itu. Fa inda dzalika yahduru bila takalluf fala ma'una. Kalau sudah seperti itu, kalau sudah muncrat cahaya zikir, hati akan selalu hadir, tidak usah dipaksa, tidak usah biaya. Bal rubbama sara ila halah la yamkinuhu ma'hu as-sabru 'anil dzikri wal ghafla anhu. Bahkan dia menjadi sampai pada keadaan
tidak memungkinkan untuk dirinya sabar tidak berzikir. Jadi kalau sudah tak zikir itu sumpah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak akan lupa sudah. Lupa itu tidak ada. Sambung terus. Connect sama Gusti Allah SWT. Allahumma ja'alna minhum ya. ثم اعلموا رحمكم الله أن للذكر آدابا وأن حضور القلب مع اللسان على ذكر وآمها وأكدوا وعليكم به. Kemudian ketahuilah semoga kalian dirahmati oleh Allah, zikir itu ada etika-etika, hadir hati bersama lisan ketika zikir itu yang terpenting ya. Kata Imam Al-Haddad yang paling ditekankan itu. Ketika zikir lisannya hadirkan hatinya. Fa inna dzakir la yakadu yasil ila syai'in min fawaidi dzikri wa thamaratil maqsudah illa bil hudur. Karena orang yang berzikir hampir saja tidak akan sampai kepada tujuan daripada faedah-faedah zikir, buah-buahnya yang dimaksud, kecuali dengan hadir, dengan serius, fokus. Wa min adabi dzikri, di antara etika-etika zikir ayakuna dzakrillah ala akmal adab wa asal hayat zahiran wa batinan. Ketika berzikir kepada Allah hendaklah dalam posisi etika adab yang sempurna, zahir batin ya. Wa yakuna ala taharah wa nadhafah tamah, bersih suci, punya wudu, bajunya bersih, harum wangi. Wa yakuna fi hali dzikri khashi'an lillah, ketika berzikir kepada Allah khusyuk, mu'azziman li jalalih, mengagungkan keagungan Allah, mustaqbilan lil kiblah, menghadap kiblat, mutriqan, menundukkan kepala, sakin al-atraf, menenangkan anggota badan, ka'annahu fi shalah, seperti salat itu. Jadi ketika berzikir kepada Allah, bajunya rapi, bersih, harum, menghadap kiblat, punya wudu, merem, baca terus. Afdhalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Terbaca Yasin. Tumainal matlub min abdi alla yazala dzakran lillah fi jami' ahwali wa ala dawami awqati. Kemudian yang dituntut dari seorang hamba ini sebetulnya hendaklah dia ini selalu berzikir kepada Allah di segala keadaan dia dan di sepanjang waktunya. Kan seperti itu yang dituntut nih. Mau makan minum, mau makan doa, mau minum doa, setelah makan doa, setelah minum doa, mau tidur doa, bangun tidur doa, mau keluar rumah doa, masuk rumah doa, mau naik kendaraan doa, pakai sandal doa. Fa in amkanahu ad-dawam ala hadhihi al-adab allati dzakarnaha min at-tahara wal istiqbal wa ghairihima fi dawami ahwalihi kama huwa sya'nu arbabil khalwa wal inqita' ila Allah ta'ala fa'ala wa dawama. Apabila memungkinkan kepada dia, kita lihat kondisi kita ya. Mungkin tak untuk kita ni menekuni terus dengan adab-adab yang disebutkan tadi itu? Bisa tak? Setiap zikir itu tenang, ada kiblat, baju bersih, diem. Bisa tak? Bisa tak? Setiap zikir seperti itu bisa tak? Sebagaimana orang-orang yang menyendiri, memutuskan hubungan, hanya sambung sama Allah saja. Kalau bisa, silahkan. Kalau bisa, monggo. Aduh, saya tidak bisa, Bib. Saya kerjaannya nyopir bis Udang Jaya. Ya, Udang apa Ujang? Saya nyopir bis Akas. Wa illam yumkin hudawamu ala dzalik wa wal aktsar wal aghlab. Kalau tidak memungkinkan seperti itu, ini yang banyak memang. Kesibukan, aktivitas untuk kerja, memberikan nafkah kepada diri sendiri dan keluarga. Gimana? Fayambaghi lahu ayaj'ala waqtan muayyanan biyajisu fihi lidzikri muta'addiban bihadzal adab allati dzakarnaha. Kalau tidak bisa, ya wis, tentukan waktu 24 jam ini kapan kamu zikir dengan keadaan tadi. Katakan habis salat subuh ya, sampai terbit matahari, ya wis, jangan dirubah itu. Duduk ada kiblat, jangan kemana-mana. Terbit matahari, habis itu selesai kerja sudah. Jadi setelah habis subuh, sama habis maghrib, seperti sekarang ini ya, kita jadikan waktu maghrib isya untuk murni zikir sama Allah.
wa bima fi ma'naha mimman lam nadhkurhu. Thumma la yazalu fi baqiyati awqati dzaka lillah. Kemudian sisanya di sepanjang waktu yang dia kerja ya sudah zikir sama Allah sebisanya sudah. Ketika nyetir, ketika di toko, ketika di pasar, dalam keadaan berdiri, tidur, duduk, tidak usah dibatasi sudah. Kapanpun saja sudah silakan zikir. Cuman yang duduk genah ini pakai baju ngadep kiblat ini tentu kena ada waktu khusus itu. Kama qala ta'ala, Allah berfirman, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ingatlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Walihdhar min al-ghafla anna dzikri fi waqti min al-awqat. Waspadalah kamu daripada lupa berzikir di waktu-waktu yang sudah berjalan. Di waktu-waktu kita ni jangan sampai lupa zikir. Fa innal ghaflata 'an dzikrillah katsiratud darari. Lupa daripada berzikir kepada Allah itu banyak bahayanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillah ta'ala fihi ila kad alaihi min Allah tiratun. Siapa yang duduk, Nabi bersabda, di satu tempat duduk, siapa yang duduk dan berzikir sama Allah, maka dari Allah untuk dirinya tirah. Wa man muttaja'an lam yadhkurillah ta'ala illa kan alim min Allah tirah. Siapa yang berbaring tidak berzikir kepada Allah, maka tanggungan kepada dia dari Allah tirah. Wa man masya la yadhkurullah ta'ala fi illa kan alim min Allah tirah. Dan siapa yang berjalan tidak berzikir kepada Allah, maka tanggungan buat dirinya dari Allah tirah. Wa makna tirah al-hasrah, kerugian. Rugi. Perjalanan setengah jam tak ada mulutnya berzikir, kan rugi. Coba baca la ilaha illallah berapa kali itu didapatkan. Baca selawat. Wakil at-tabi'ah ada mengatakan tirah itu tuntutan, dituntut sama Allah nanti. Kenapa kamu kok waktunya berlalu tak ada zikir sama Allah, dituntut nanti sama Allah. Wa rubbama tasallata syaitan al-ghafil wastawla 'alaihi bisababi ghaflati 'an dzikri maulah. Bahkan terkadang bisa jadi syaitan akan menguasai orang yang lupa zikir sama Allah. Syaitan akan mengontrol karena sebab lupa daripada zikir kepada Tuhannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang hidupnya tak zikir sama Allah, kami berikan kepadanya syaitan. Syaitan akhirnya ngonconi dia, makan sama syaitan, tidur sama syaitan, kumpul sama istrinya syaitan melok juga, masuk rumahnya syaitan melok juga. Akhirnya hubungan sama istrinya meteng, punya anak-anaknya campur setan, makannya sama setan, akhirnya energinya campur setan. Akhirnya setan selalu punya saham di dalam hasil aktivitas dia sehari-hari. Wa qala ta'ala istahwadha 'alaihim asyaitanu fa ansahum dzikrallah. Telah dikerubut mereka sama setan sehingga mereka lupa kepada zikir kepada Allah. Sehingga setan membuat lupa kepada mereka untuk zikir kepada Allah. Wa min sya'nil mu'min ayadhkura rabbahu katsiran. Mestinya gayanya orang beriman itu selalu zikir sama Allah banyak. La ilaha illallah. Kama anna wasfal munafiq la alla yadhkura rabba illa qalilan. Sebagaimana sifatnya munafik itu tidak zikir sama Allah kecuali sedikit. Qala Allah Ta'ala fi wasfil munafiqin, Allah menceritakan sifat-sifat orang munafik, yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka kepingin dilihat manusia, mereka riak, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Wa fi mulazamati dzikri wal mubdawamati 'alaihi tardun syaitan.
tekun zikir, langgeng zikirnya itu adalah ngusir syaitan. Wa qad'un liwaswasatihi, dan memutus bisikan-bisikan syaitan. Kama warada, sebagaimana datang keterangan, inna syaitan jathim ala qalbil abdi, syaitan itu nongkrong di hati seorang hamba. Fa idza dzakarallah khanas wa idza ghafala waswasalah. Kalau hamba itu zikir sama Allah, minggir dia. Berhenti zikir, datang lagi. Tak zikir, ya sudah. Inspirasinya sangat pekat dan lekat dengan setan. Fatanbaghi wa tata'akkad al-muwadhabah wal mulazamah li dzikrillah ala dawamil awqat wa fi umumil ahwal. Seyogyanya dan sangat ditekankan untuk tekun, selalu menekuni zikir kepada Allah di sepanjang waktu, di sepanjang keadaan. Tadi dia. Qala alaihi salatu wassalam li rajulil ladzi qala lahu. Nabi Muhammad bersabda kepada satu orang yang orang itu ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, qad kathurat alayya syara'i'ul Islam, famurni bi syai'in atashabbathu bih. Nabi, telah banyak kepadaku aturan-aturan Islam, maka perintahkan kepada saya satu saja yang saya akan tekuni. Nabi faqala lahu, Nabi ternyata bersabda kepada orang ini, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah, senantiasalah lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Waqad adal ulama rahimahumullah, telah menghitung para ulama, semoga Allah merahmati mereka, min fadaili dzikri wa arjahiyatihi ala ghairi min amali salihah, termasuk keutamaan-keutamaan zikir dan keunggulan-keunggulan zikir dibandingkan amal-amal saleh yang lain. Annahu tumkinul mudawamatu alaihi fi jamil awqat wal ahwal. Zikir adalah satu-satunya ibadah yang memungkinkan untuk dilanggengkan kapanpun dan dimanapun, apapun saja keadaannya. Mau sholat harus ngadep kiblat, harus diem. Zikir tidak bisa kan, tidak ngadep kiblat. Li'annahu ghairu mu'aqqad biwaqtin, zikir tidak ditentukan dengan waktu, kapanpun saja bebas. Bal huwa ma'murun bi'alad dawam, bahkan diperintahkan untuk berzikir sepanjang waktu. Wa yata'atahul muhdits wal junub, zikir bisa dilaksanakan oleh orang yang tidak punya wudu ataupun orang yang junub. Orang yang junub boleh zikir, orang junub boleh zikir, yang tidak boleh baca Quran. Tak punya wudu boleh zikir, boleh. Wal masyghul wal fariq, orang sibuk sambil jahit zikir bisa, sambil jahit salat tak bisa. Wal fariq, orang yang kosong, nganggur, apalagi. Wala hakadha ghairu minas shalah was shaum wat tilawah, tidak seperti itu dengan selain zikir, salat, puasa, ngaji Quran, kan tidak bisa. Di sepanjang waktu kan tidak bisa, harus ada keadaan tertentu. Fa innallaha syara'it tatawaqqafu 'alaiha, karena salat, puasa dan mengaji Quran itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Wa awqatan la tas'u illa fiha, dan ada waktu-waktu yang tidak sah kecuali di waktu itu. Wa afdal a'mal as-salah, adapun afdalnya amal itu salat. Wa hiya mamnu'ah fi nahwi thulutsin nahar, tapi ternyata salat itu tidak sepanjang waktu boleh. Ada waktu-waktu tidak boleh salat. Di antaranya min ba'di salati subhi ila irtifa'i syams, setelah salat subuh sampai terbit matahari tidak boleh salat. Wa min ba'di salati asr maghrib, setelah salat asar sampai terbenam matahari tidak boleh salat. Wa shaumu mamnu'un illa fin nahar, sedangkan puasa hebat puasa, tapi boleh puasa maghrib sampai subuh, tidak boleh. Puasa harus subuh sampai maghrib. Zikir kapanpun saja bebas, dimanapun saja bebas, apapun keadaannya bebas, los. Wa qira'atul Qur'anil Karim mamnu'atun ila sahibil janabah, baca Quran dilarang untuk orang yang junub. Wa ghairu mahbubah min sahibil ashghal allati tufariqul qalbah, dan ngaji Quran itu tidak bagus untuk orang yang sibuk
Ya, sekiranya kemudian sambil baca Quran nanti baca Qurannya tidak khusyuk nanti. Bihaitsu la yajtami'u ma'a qalbuhu. Wa dzalika li hurmatil Quran wa jalaalati. Jadi ketika kita sibuk terus baca Quran, ternyata baca Quran tidak bisa khusyuk, itu lebih bagus tidak baca Quran. Kenapa? Loh kan eman-eman waktunya, bukan lebih memperhatikan sisi kehormatan Quran, keagungan Quran. Quran itu harus dihormat, harus diagungkan. Jadi kalau baca itu idealnya itu kita sedang dalam keadaan yang kita bisa fokus dengan memahami Quran. Itu maksudnya ya. Wa amma dzikru faqad wasa'allahu ta'ala al-amra fihi rahmatan li ibadi wa minnatan 'alaihim. Adapun zikir, Allah telah meluaskan waktunya tentang perintah berzikir karena Allah sayang sama hambanya dan sebagai hadiah. Jadi zikir ini kapanpun saja bisa, ini hadiah dari Allah. Ternyata banyak yang tidak sadar kalau itu hadiah. Masuk terus zikir terus, kan kesel. Ada komentarnya gitu dia. Padahal itu hadiah dari Allah. Gonjor-gonjor zikir dan jalan. Kan hadiah ya. Umat dulu sholatnya harus di tempat ibadahnya khusus. Orang Serono sholatnya di Serono. Kalau ke Surabaya tidak boleh sholat. Nanti pulang ganti. Kalau ke Surabaya sebulan tidak boleh sholat sebulan. Pulang nanti ganti sholat sebulan. Tapi umat Nabi Muhammad di sawah zikir ganjaran. Wa ma'a dzalika fal ma'unatu fi qalila. Sudah gampang seperti ini, zikir itu juga ongkosnya sangat murah. Wal kulfa khafifah, tanggungannya sangat ringan. Binisbah ila ghairihi, dibandingkan sama ibadah-ibadah yang lain. Cuman bondo ludah, tak kan gitu. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pahala sudah. Salat kan harus wudu, harus tutup aurat, puasa harus lapar. Fafadala dzikru an min hadhil haitsiyat wa ghairuhu bil a'mal. Sehingga dari sisi ini menang zikir kalau diadu sama ibadah-ibadah yang lain. Wa in kana li ba'diha fadlun 'alaihi min haitsiyat ukhra. Walaupun ibadah-ibadah yang lain kalau dilihat dari sisi-sisi yang lain yang menang dibandingkan zikir. Famin khususiyati dzikri khifatul mauna fi ma'afadhihi, termasuk kekhususan zikir adalah ringannya tanggungan ongkos untuk berzikir disertai hebatnya nih hasilnya. Ongkos ringan, hasil besar. Modal murah, keuntungan melimpah. Wa ada yumkinu mudawama alaihi, dan juga zikir ini memungkinkan untuk kita langgeng lanjut. Tidak harus di rumah, kalau kita bepergian bisa zikir. Hatta innahu yanbaghi liman yakuna ala halatin yukrahu lahu fiha yadhkurullah bilisani mithal khala wal jima' ayalla alaihi fil dzikra bi qalbihi. Bahkan kalau ada orang ini dalam keadaan makruh untuk berzikir dengan Allah dengan lisannya, maka jangan ditinggal zikir dengan hatinya. Seperti di jeding, kan makruh di jeding baca zikir. Gimana? Tidak usah zikir? Enggak, tetap zikir, cuma jangan hatinya. Seperti berhubungan intim, itu makruh berzikir dengan lisan. Terus gimana? Tidak zikir? Justru ditekankan berzikir dengan hati. Bayangkan hebatnya zikir ini. Kadzalika qala al-ulama billah rahimahumullah. Fala tazalu rahimakallah dzakiran wa in kunta sani'an wa muhtarifan wa mulabisan li syai'in min ashghalid dunya falazim dzikra ma'a dzalika biqalbika wa bilisanika hasbal imkan. Senantiasalah semoga engkau dirahmati oleh Allah berzikir walaupun kamu sedang sibuk bekerja, kamu sedang sibuk beraktivitas, kamu sedang sibuk melakukan kegiatan-kegiatan daripada kesibukan-kesibukan dunia sambil berzikir. Tekunilah zikir dengan hatimu, dengan lisanmu sebisa mungkin. Wa in dzakartallaha ta'ala fi sirrik wa bihaitsu tusmi'u nafsak faqad asabta wa ahsanta. Kalau kamu zikir sama Allah di dalam hati atau zikir sama Allah sekiranya cuma diri kamu yang dengar.
Cuma kita dengar. Itu kata yang Haddad, betul, bagus. Qala alaihi salatu wassalam khairul dzikril khafi, sebaik-baik zikir yang samar. Wa khairul rizqi ma yakfi, sebaik-baik rezeki itu yang cukup. Nabi yang bilang, rezeki yang terbaik itu rezeki yang cukup. Mau beli beras ada, mau beli bensin ada, mau bayar listrik ada, mau daftar umroh ada, mau tebas motor ada. Cukup. Artinya cukup untuk kebutuhannya cukup. Kan iya, ada orang tidak butuh beli. Ada orang butuh mobil, beli mobil. Ada orang tidak butuh mobil, beli mobil. Kan tidak maksudnya? Kan iya. Kurang bingung, lebih ternyata bingung juga. Dia apa duit? Akhirnya dibelikan untuk barang yang tidak bermanfaat kadang-kadang. Bahkan barang yang mudarat sama dia. Yang kita lihat itu yang sugi-sugi itu beli motor yang mewah, dinaiki, jadi sebab sombongnya dia. Tak terfikir tak ke situ. Kan gitu. Beli mobil miliaran, membuat tonggonya bingung terus. Artinya konsumsi apa yang dia butuhkan. Fil ayatil karimah wallahu a'lam bissawab. Wa fil ayatil karimah wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun jahil min al-qalbi bil ghudwi wal asali wa la takun ghafil. Sudah tadi dia sama seperti ayat yang tadi. Wa an jahalta bi dzikri mal ikhlas lillah fi. Jadi kalau kamu zikir sama Allah keras suaranya tapi kamu ikhlas, satu, keras suaranya, ikhlas. Ya, jadi ini Imam Haddad bahas zikir dengan pelan gimana? Betul. Zikir keras gimana? Kalau kamu ikhlas, walam tushawwis bisababi dzalika ala musallin wala qari'in bihaitsu takhlid ali salatu wa qira'atu wala ba'sa bil jar. Dan yang kedua, kamu tidak ganggu orang yang salat atau orang yang ngaji. Sekiranya dengan suara keras kamu, salatnya dan ngajinya kacau dia. Tidak bisa ngaji. Karena gara-gara kerasnya suara kita. Gimana? Kalau kerasnya ikhlas, tidak ganggu orang, maka wala bas bil jahal, tidak apa-apa jahal. Keras suara tidak apa-apa. Falaman aminhu bal huwa mustahab wa mahbub. Jangan dilarang, bahkan itu dianjurkan dan disunnahkan. Berarti kalau keras tapi tidak ikhlas, jangan. Atau keras ikhlas ganggu tapi ya jangan juga. Makanya speaker ini diperhatikan. Kita ini kalau sedang beraktivitas zikir pakai speaker sehingga kedengaran keras ganggu enggak? Itu sisi itu diperhatikan, ganggu enggak? Mungkin bolehlah dikeraskan, cuma sekiranya tidak ganggu orang kan bisa. Hanya speaker itu hanya untuk memperdengarkan kepada yang hadir saja kan gitu. Misal di sini yang hadir sampai ke pintu besi itu, ya dikasih speaker nanti di beberapa titik sekiranya suara kita yang ngaji kedengaran sama. Sebagian sekarang kan tidak mikir itu, yang penting jemeder. 1 kilo dengar suara. Jangan itu ganggu. Tenang asal. Allah alam bissawab.